Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir dalam ruangan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan, ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya kabarnya baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita inginkan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Saya pimpin berdoanya, kalian yang mengaminkan. Oke, siap? Siap. Oke, berdoa mulai. Selesai. Iya teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah kalian sudah tahu itu apa sih konseling kelompok itu? Belum, Bu. Belum. Kalau belum tahu, bolehkah Ibu menjelaskan kepada kalian? Boleh. Oke, konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal yang dilakukan oleh seorang konselor, kalau di sekolah namanya adalah guru BK, dengan sekelompok klien, kalau di sekolah namanya siswa. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses hubungan interpersonal yang dilakukan oleh seorang guru BK dengan sekelompok klien, gunanya untuk pemecahan suatu masalah. Kemudian tujuan konseling kelompok kalian sudah tahu? Belum. Juga belum tahu. Ya. Tujuannya yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi antar individu satu dengan individu yang lainnya, seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri supaya kita lebih akrab lagi, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita itu belum kenal antara satu dengan yang lainnya, maka kita tidak akan sayang, tidak akan akrab, seperti itu, ya. Kalian sudah tahu dengan saya, nama saya sudah tahu atau belum? Sudah. Bagaimana kalau saya memperkenalkan diri lagi? Ya, boleh, silakan. Perkenalan ini yaitu nama, kemudian hobi dan cita-cita, ya. Oke, dulu saya juga pernah punya cita-cita, punya hobi itu juga pernah. Sekarang pun juga masih punya hobi dan cita-cita, ya. Oke, saya mulai, ya. Perkenalkan, nama saya Eni Setiawati. Bisa kalian panggil Bu Eni, ya, karena ini di sekolah. Kemudian hobi saya itu kuliner. Kuliner, sama tahu kuliner? Tahu, ya? Tahu. Saya itu kalau mendapatkan informasi tentang makanan, menu makanan baru itu punya keinginan untuk merasakan, seperti itu. Terus cita-cita saya memang dari kecil, ya, dari TK itu kan biasanya kan ditanya cita-citanya apa, seperti itu, ya. Memang cita-cita saya itu menjadi seorang guru. Dan dengan usaha, kemudian berdoa, ya, alhamdulillah sekarang cita-cita saya sudah tercapai, seperti itu. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya, ya. Selanjutnya kalian yang memperkenalkan diri. Dimulai dari mana? Dari Kopet. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kopet Masadewa dari kelas 8H. Hobi saya adalah memancing. Oh ya, memancing. Kemudian cita-citanya ingin jadi apa? Saya bercita-cita ingin menjadi guru di dalam bidang seni. Oh, luar biasa. Semoga cita-citanya tercapai, ya, teman-teman. Amin. Terus selanjutnya? Nama saya Lintang Aditya Nugraha dari kelas 8I. Hobi saya memancing, cita-cita saya jadi presiden. Wah, jadi presiden, ya. Periode tahun berapa ya kira-kira nanti? Oh, Biko. Semoga cita-citanya juga tercapai, karena cita-citanya sangat mulia, ya, jadi presiden. Memikirkan negara, kemajuan negara. Ya, kemudian selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Alvin Sregar.
bisa dipanggil Vino dari kelas 8I. Ya. Hobi saya voli. Oh, voli ya. Cita-cita saya jadi bisnismen. Jadi oh ya, jadi bisnismen. Kemudian selanjutnya Perkenalkan, nama saya Ajeng Valencia Putrustari dari kelas 8H. ya. Saya berhobi Apa hobinya? Bernyanyi. Apa hobinya? Hobinya bernyanyi ya? nyanyi ya. Ya, Terus cita-citanya. saya ingin bercita-cita menjadi dokter kalau sampai. Ya. Amin. Alhamdulillah. Amin ya. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Putri Nuhan Sosabila dari kelas 8I dan bisa dipanggil Salsa atau Putih. ya. Terus hobi saya adalah voli dan saya bercita-cita sebagai perawat. Oh, perawat. Iya, iya. Cita-citanya sangat mulia Pak semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Hidayatur Rahmah dari kelas 9H. Hobi saya adalah membaca dan cita-cita saya menjadi seorang poluan. Oh ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah memperkenalkan diri. Semoga nanti pada kegiatan kali ini sama bisa akrab ya. Ya, baiklah teman-teman. Nanti saya harapkan kalian terlibat aktif ya pada saat proses kegiatan ini. Ya, Ya, Bu. apakah kalian sudah siap ke tahap berikutnya? Siap. Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sekarang saya akan mengungkapkan kontrak waktunya. Teman-teman, pada konseling kelompok pada pagi hari ini kita hanya mempunyai waktu 40-50 menit saja untuk pemecahan masalah kita. Bagaimana? Apakah waktu segitu cukup? Cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Iya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita ketahui dan kita terapkan di sini. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Ada yang tahu? Belum? Iya, saya jelaskan. Asas kesukarelaan itu di mana nanti sampean ya sampai semua secara sukarela mengikuti konseling kelompok ini. Jadi tanpa adanya suatu paksaan. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan. Apa? Asas keterbukaan yaitu selama proses konseling kalian harus terbuka mengungkapkan semua permasalahan yang telah kalian hadapi. Karena nanti kalau sampean tidak terbuka, maka tidak akan ada solusi pemecahan dari suatu masalahnya. Seperti itu, ya. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Pastinya sudah pernah dengar rahasia? Pernah. Jadi kalau asas kerahasiaan itu apapun nanti yang kita bicarakan di sini kita harus merahasiakan semuanya, tidak usah diborkan di luar dari kegiatan ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang saya juga akan menjelaskan norma kelompok. Norma itu apa? Norma adalah suatu aturan. Di dalam kelompok itu ada aturannya. Aturannya apa? Hampir sama dengan kerahasiaan, kita harus sama-sama menjaga rahasia dari masalah yang telah kita bahas. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengucapkan ikrar konseling kelompok. Ya, supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan sampean juga bisa merahasiakan semua yang terjadi di sini nanti. Ya, saya bacakan, kemudian kalian tirukan. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan segala data dan atau keterangan lainnya atau keterangan yang lainnya
yang saya terima yang saya terima baik dari diri saya baik dari diri saya atau dari siapapun, atau dari siapapun, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemecahan suatu masalah, ya. Baik, silahkan mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Dimulai dari mana ya kira-kira? Dari sini lagi? Iya, Bu. Dari sini, ya. Dari Kobet ya tadi namanya ya. Iya. Oke Kobet, sekarang kamu bisa mengungkapkan permasalahan yang kamu hadapi. Sekarang ini apa? Permasalahan yang sering saya hadapi adalah semangat belajar saya yang setiap hari semakin menurun. Oh ya, terus selanjutnya? Permasalahan yang saya sering alami, jika nilai saya jelek, saya sering dimarahi ibu. Oh ya, selanjutnya? Permasalahan yang sering saya alami, uang saya sering dipinjam teman Uangnya sering dipinjam teman, kemudian? dan susah untuk meminta. Oh ya, sangat rumit sekali ya. Terus selanjutnya? Kak, permasalahan saya Bu, sulit berbicara di depan umum dengan teman-teman. Oh, kurang percaya diri seperti itu ya. Selanjutnya Putih? Saya seperti Kobet Bu, semangat belajarnya semakin hari semakin menurun. Oh ya, terus yang Saya terakhir? juga, Bu, apalagi kalau pelajaran itu udah sulit dan merasa bosan. Wah, ini komplit sekali ya. Sudah pelajaran itu berarti ada salah satu mata pelajaran yang tidak disukai ya. Ya, benar Sudah sekali, bosan, Bu. kemudian jenuh, ditambah ngantuk mungkin. Nggih. Oke. Oke, kita sepakati. Kira-kira yang kita bahas dari 6 permasalahan ini, permasalahan siapa ya? Bintang. Oh, bintang. Oke. Berarti tentang tidak berminat terhadap satu Mata mata pelajaran. pelajaran. Iya, apalagi bintang kan sudah kelas 9. Sebentar lagi mau ujian kelulusan. Jadi kalau bintang tidak berminat terhadap mata pelajaran itu kan ya susah nanti lulusnya. Iya enggak? Iya. Oke, kita sepakati bersama bahwa permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang apa tadi? Permasalahan Tidak bintang. berminat terhadap Salah satu mata salah pelajaran. satu mata pelajaran. Jadi pada proses KBM sampean tidak berminat gitu ya? Buatan. Oke. Bagaimana teman-teman? Setuju ya? Setuju. Ya. Bintang, kira-kira kamu bisa mengungkapkan permasalahan kamu secara detail. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Masalah saya sangat menjadi pikiran buat saya, yaitu kurang berminat pada salah satu mata pelajaran. Kadang saya itu sempat berpikir pelajaran itu sangat penting, Bu. Ya. Tetapi saya kok kurang tertarik. Setiap waktunya pelajaran itu mood saya berubah menjadi jelek. Oh, gitu ya. Oke, dari yang Bintang ungkapkan tadi bahwa Bintang pada saat waktunya itu sampai sering ngantuk, sering bosan. Kemudian apa yang kamu lakukan lagi? Ya, seperti keluar dari kelas, izin ke kamar mandi. Seperti itu ya. Dari permasalahan Bintang yang diungkapkan Bintang, bagaimana kalau kita nanti dalam pemecahan masalahnya kita menggunakan pendekatan strategi behavioral, teknik modeling. Kalian tahu apa itu pendekatan behavioral? Belum. Oke, saya jelaskan ya. Pendekatan behavioral yaitu strategi dalam pemecahan masalah, yaitu perubahan perilaku maladaptif. Maladaptif itu perilaku yang negatif ke perilaku yang positif atau adaptif, ya, seperti itu. Terus teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Kayak menghadirkan model-model seperti itu ya. Teknik modeling itu gini. Nanti ya ada seorang model yang memerankan perilaku atau mencontohkan perilaku yang positif. Nanti dari perilaku si model itu tadi dapat kita contoh seperti itu.
Ya, bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, sekarang Ibu punya, sebelum kita melanjutkan ke pemecahan masalah, di sini Ibu punya sebuah video. Ya. Video ini tentang mungkin ada kaitannya dengan permasalahan yang kita bahas hari ini. Bagaimana kalau kita melihat video bersama-sama ya? Ya, Bu. Yuk. Sudah kelihatan? Udah. Di saat jam pelajaran, ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduknya. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-temannya. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. Hei Ucok, ini waktunya belajar, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi. Aduh, Bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biarkan Ucok tidur dong, Pak. Ayo, Ucok. Ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Udah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban temannya. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ucok hanya bisa meneteskan air matanya. Ucok sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Dengan malu-malu, Ucok meminta maaf kepada temannya. Ucok merasa bersalah karena sering mengabaikan ajakan baik temannya. Ucok juga minta maaf kepada gurunya dan berjanji akan selalu menghormati guru baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Ya, itu tadi salah satu video yang judulnya apa anak-anak tadi? Malas belajar. Gara-gara malas belajar. Lah, kalau kita itu tidak berminat terhadap pelajaran itu berarti kita kan malas, ya kan? Sama enggak dengan apa yang kita bahas hari ini? Sama. Ya? Oke, sekarang apa yang kalian dapatkan dari melihat video ini tadi? Menjadi tahu, Bu, kalau malas belajar atau tidak minat dalam belajar itu akan mengakibatkan nilai menjadi jelek dan harus mengulang pembelajaran kembali. Oh ya, jadi kalau kita itu malas di dalam belajar, maka nilai kita akan jelek. Nah, kalau nilainya jelek gimana? Itu kan akan mengganggu apa? Mengganggu nilai prestasi kita. Seperti itu. Kita harus remedi. Kalau sudah remedi kan ya apa? Ya sulit, ya kan, harus bekerja sendiri, ya kan, seperti itu. Kita harus mengulang lagi. Oke, mungkin ada yang lain? Ada? Oke, sekarang dari teman-teman terkait dengan permasalahan dari si Bintang, mungkin ada yang bisa membagikan solusi. Kalau saya gini Bu, Ya. dengan mengenal lebih jauh pelajaran itu bisa membuat Bintang lebih tertarik pelajaran itu. Oh, dengan mengenal lebih jauh, maka Bintang akan Bintang tertarik dengan pelajaran pelajaran itu. itu. Ya, mungkin ada yang lain? Ya, Bu, atau dicoba buka materi tentang pelajaran itu, coba dibaca dan dipahami. Oh ya, seperti itu. Ada yang lain juga?
Sudah. Bagaimana Bintang? Dengan membuka sering-sering membuka pelajaran itu, kemudian kita mengenal lebih jauh, kita membaca, maka kita akan tertarik dengan lama-lama akan tertarik dengan pelajaran itu, apalagi pelajarannya itu sangat penting sekali. Gimana Bintang? Ya, saya tidak terlalu menguasai materi, Bu. Oh, tidak terlalu menguasai Ya, materi. terus kemudian ceramah saja gitu loh, Bu. Jadi saya tuh merasa bosan dan tugasnya ngantuk. juga banyak. Oh, tidak menguasai materi. Apa pada saat itu Bintang tidak bertanya kepada gurunya? Saya itu tidak paham sama sekali, Bu, tentang pelajaran itu. Saya bingung yang mau ditanyakan apa. Memang dari awal itu saya tidak suka dengan pelajaran itu. Oh iya, bagaimana dengan teman-teman? Mungkin bisa membagikan solusi kalau Bintang tidak suka dengan pelajaran itu, kemudian metodenya hanya ceramah. Solusinya kira-kira apa? Vino, coba Vino, solusinya apa? Solusinya yuk. Mungkin siapa? Lintang? Solusinya. Iya. Mungkin metode pembelajarannya bisa dirubah dengan kayak Oh semacam iya, yang keras permainan. coba yang keras. Mungkin metode pembelajarannya diubah seperti kayak bermain gitu. Oh, seperti kayak bermain seperti itu. Berarti kalau metode belajar itu berarti gurunya ya. Coba kalau yang ke Bintang. Kalau gurunya itu kan karakteristik pribadi tuh Cahya. Karakteristik pribadi yang menggunakan ceramah, kemudian menggunakan metode diskusi seperti itu. Coba kalau tentang cara mengubah perilakunya yang Bintang yang sering ngantuk, kemudian merasa jenuh, mungkin Putih? Ngobrol sama teman. Dulu kalau ngobrol sama teman mungkin malah tidak mengganggu ya, mengganggu proses Tanya-tanya belajar. gitu loh, Bu. Oh, bertanya tentang materi pelajarannya seperti itu. Itu Bintang dari teman-teman, solusi dari teman-teman seperti itu. Bagaimana tanggapan kamu Bintang? Ya, gimana? Saya masih menjadi pikiran saya, Bu, itu. Sejauh ini nilai mata pelajaran saya itu jelek sekali. Oh, yang pelajaran itu. Iya. Ya, karena Bintang tidak berminat ya pada saat proses pembelajaran itu tadi. Mungkin Kobet bisa memberikan atau membagi solusinya. Kan Kobet kalau pas pelajaran bisa fokus ya kan? Iya, coba. Coba, ayo. Mungkin Putih? Tidak memikirkan pelajaran atau beban yang lain. Oh, tidak Terus memikirkan. fokus sama satu pelajaran itu tadi. Kalau fokus sama pelajaran itu tadi, berarti yang lainnya gimana? Oh, pada saat proses pembelajaran itu, Iya. gitu seperti Iya. itu ya. Iya, mungkin Bintang bisa mengenal tadi ya, bisa mengenal pembelajaran lebih jauh. Kalau di rumah ya membaca, kemudian solusi dari teman-teman itu tadi pada saat proses pembelajaran coba kita fokus terhadap pelajaran itu, seperti itu ya. Ya, teman-teman. Sebelum saya menghadirkan seseorang yang akan berbagi tips bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, Bu, kita ice breaking ya. Biar kita semakin konsentrasi, bisa mencairkan suasana seperti ini ya. Ice breakingnya namanya adalah tepuk jari. Sama sudah pernah dengar itu tepuk jari? Sudah. Sudah? Sudah. Gimana? Coba, ada yang bisa? Tepuk jari 1. Ya, saya berikan contohnya ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Gimana bunyinya kalau tepuk jari 1? Tepuk jari 1, tik. Tepuk jari 2, tik, tik. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4, prok. Tepuk jari 5. Berbunyi semua prok. 1, 2, 3.
Mari bergembira. Hore, gitu ya. Coba kalau kita lakukan satu kali lagi, kita sambil berdiri yuk. Mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Semuanya harus berbunyi nih ya. Bersuara. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tik. Tepuk jari 2, tik, tik. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4, tok. Tepuk jari 5. Berbunyi semua. Tok, tok. 1, 2, 3. Mari bergembira. Silahkan duduk kembali. Oke, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa kita akan menghadirkan salah satu atau seseorang ya. Seseorang itu merupakan teman kalian sendiri. Pastinya kalian belum tahu ya, karena kalian penasaran enggak? Penasaran. Ya. Dia akan membagikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar, karena dia itu merupakan siswa yang berprestasi ya, kemudian selalu mendapatkan prestasi dan selalu mengikuti lomba pun juga sangat berprestasi. Baik, sekarang saya hadirkan ya dia. Oke, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Apakah kalian sudah kenal dengan saya? Belum. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Karisma Dwi Fatmawati. Saya dari kelas 8C. Saya di sini akan berbagi tips untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran di kelas. Sebelumnya, kalau boleh tahu, apa sih alasan kalian untuk tidak berminat pembelajaran di kelas? Ya, alasan saya merasa gimana ya? Sangat bosan sekali dan sama sekali tidak tertarik dalam pelajaran itu. Kalau yang lain? Sama. Sama, kurang Sama. lebih sama. Oke, kalau begitu saya akan berbagi tips untuk mengatasi hal tersebut. Gini ya teman-teman, kita kan ke sekolah ini tujuan awal kita sebagai siswa sudah tahu ya, apa kira-kira? Belajar. Oke, di sekolah kita akan belajar, kita menambah ilmu kita di sekolah. Dan yang memberikan ilmu itu seorang bapak atau ibu guru kita yang di sekolah. Gini ya tipsnya teman-teman. Yang pertama itu adalah niat. Berhubungan dengan tujuan awal kita tadi, kita ini di sekolah untuk belajar. Yang kedua, berusaha mengenal dan menyenangi semua mata pelajaran. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Yang artinya kalau kita tidak mengenal sesuatu itu, kita tidak akan memiliki perhatian tentang sesuatu tersebut. Seperti halnya apa yang teman-teman ungkapkan tadi, yaitu tidak suka dengan mata pelajaran yang di sekolah. Itu disebabkan karena kalian itu belum mengenali mata pelajaran tersebut, belum mempelajarinya, intinya melihat saja tidak suka gitu loh. Yang selanjutnya yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan senang. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Belum tahu. Caranya yaitu mulai dari bapak ibu guru kita yang masuk ke kelas kita mengalihkan pandangan kita kepada beliau. Kemudian kita mengikuti alur pembelajarannya dari awal sampai akhir dengan mendengarkan, menyimak. Oleh karena itu kita akan fokus untuk pelajaran tersebut. Yang keempat, berusaha mengerjakan tugas sebisa mungkin. Kalau kita tidak bisa, kita wajib bertanya kepada bapak ibu guru kita yang mengajar. Yang kelima,
Berusaha mengganti kata mengeluh menjadi kata semangat. Dengan seperti itu kita akan termotivasi untuk tetap semangat dalam mencari ilmu. Seperti itu ya tipsnya teman-teman. Tips itu sudah saya jalani dari mulai kelas 7 kemarin sampai dengan sekarang. Dan memang hasilnya itu luar biasa loh teman-teman. Selama pembelajaran berlangsung saya merasa enjoy, happy, dan menyenangkan. Dan alhamdulillah prestasi saya itu selalu meningkat, dibuktikan dengan nilai rapor saya teman-teman. Saya berikan Gambaran ya. gambaran. Ini loh teman-teman. Ini ada nilai TIK saya yang alhamdulillah A semua. Dan juga nilai-nilai yang lainnya. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, tips yang dapat saya bagikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Tetap semangat dan jangan putus asa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nak Karisma. Iya. Bisa duduk ya. Duduk di sini ya. Baiklah, tadi Nak Karisma sudah membagikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan minat dalam belajar atau dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, mungkin sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa dipahami. Sekarang coba Bintang mengucapkan kembali apa yang telah diucapkan oleh Karisma tadi. Ya, Maju ke depan. ya, boleh ke depan. Baik teman-teman, saya akan mengucapkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Karisma. Yang pertama adalah niat, kembali ke tujuan awal. Kita sekolah tujuannya hanyalah untuk belajar. Yang kedua, berusaha mengenal dan menyayangi semua mata pelajaran yang ada. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan senang. Yang keempat, berusaha mengerjakan tugas yang diberikan sebisa mungkin. Yang kelima, berusaha mengganti kata mengeluh menjadi semangat. Sekian. Ya, bisa duduk kembali Nak Bintang. Iya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Nak Bintang itu sudah sesuai ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nak Karisma tadi. Seperti itu ya. Menurut teman-teman bagaimana? Bagus Bu, semoga kedepannya Bintang bisa bersikap seperti itu tadi. Ya, nanti pasti Bintang akan lebih semangat lagi ya belajarnya. Jadi itu masukan dari teman-teman. Apabila dilakukan terus-menerus, maka hasilnya akan maksimal seperti merasa ngantuk saat pembelajaran. Kalau kita bisa fokus pada saat pembelajaran berlangsung, pasti ngantuknya akan hilang. Tadi ada salah satu tipsnya, mulai dari Bapak atau Ibu guru masuk ke dalam kelas, kita alihkan fokus kita, ya, yang tadinya itu kita bermain atau apa, kita alihkan ke Bapak Ibu guru. Misalnya pada saat Bapak Ibu guru salam, kita juga menjawab. Pada saat Bapak Ibu guru duduk, kita juga memperhatikan. Kemudian mengabsen, kita juga memperhatikan. Apalagi kalau sudah menjelaskan tentang materi, pasti kita juga harus memperhatikannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru datang terus kita itu tidak bisa fokus, kita bermain sendiri, pasti apa yang terjadi? Tidak akan Pelajaran tidak mengerti. masuk ke Iya, kita tidak akan terbawa dengan Pelajaran. suasana itu tadi. Seperti itu. Bagaimana Bintang yang kamu rasakan saat ini? Ya, saya akan mencoba apa yang disampaikan oleh Bu Eni dan teman-teman dan Karisma juga terutama. Semoga setelah ini saya bisa merubah sikap saya menjadi lebih fokus pada saat proses pembelajaran. Ya, bagus sekali apa yang sudah Bintang ingin capai. Jadi mudah-mudahan segera terwujud. Bagaimana perasaan Bintang sekarang? Yang saya rasakan lega, bisa mendapat pemecahan masalah dan saya yakin saya bisa menyelesaikannya, Bu. Terus, Terima kasih teman-teman semua atas sarannya. baik Bintang, itulah teman-teman kegiatan kita pada kali ini, di mana Bintang sudah berusaha mengurangi sikap negatifnya selama proses pembelajaran nanti ya.
selama pembelajaran berlangsung dan akan diganti dengan sikap yang positif, yaitu yang pertama tadi kita kembali apa? Tujuan Tipsnya, awal. Tujuan awal. Kita niat bahwa tujuan awal kita adalah Sekolah itu untuk belajar. untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian apa lagi tadi? Berusaha mengenal dan menyayangi, Ya, menyenangi mata pelajaran. mengenal dan menyenangi pelajaran itu. Bagaimana caranya kita mengenal dan menyenangi pembelajaran itu? Bagaimana kira-kira teman-teman? Mungkin Kobe? Berusaha menyenangi, yuk. Mengenal lebih jauh pelajaran itu. Ya, berusaha mengenal lebih jauh pelajaran itu. Bagaimana cara mengenalnya coba Vino? Mungkin dengan cara Lebih mendekati seperti itu ya. Ya, lebih mendekati, lebih apa ya? Pokoknya bukunya kita pegang, coba kita punya niatan untuk membuka buku tersebut, kemudian kita punya niatan untuk membacanya, seperti itu ya kira-kira. Terus yang ketiga apa? Mengikuti pembelajaran dengan senang. Ya, mengikuti pembelajaran dengan senang itu yang paling penting, Cah. Ya, teman-teman, itu yang paling penting, yaitu mengikuti pembelajaran dengan senang. Kalau kita itu sudah moodnya hilang ya, sudah sedih, maka pembelajaran itu tidak akan masuk ke dalam otak kita. Kita pun mengikutinya akan terasa gimana, Cak? Akan terasa malas, bosan, seperti itu ya. Terus yang keempat apa? Berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bisa Ya, mungkin. berusaha mengerjakan tugas yang diberikan. Apa teman-teman sudah seperti itu yang lainnya ini? Sudah. Sudah? Bagaimana caranya? Coba kita sharing di sini. Berusaha mengerjakan tugas yang diberikan, coba. Ya, kalau kita tidak bisa, kita bertanya kepada guru yang mengajar. Nah, iya. Kalau kita kesulitan di dalam mengerjakan tugas, maka kita bertanya kepada gurunya, seperti itu. Kita kerjakan sebisanya saja. Kalau tidak bisa ya tanya. Karena apa, Cah? Bapak Ibu guru itu akan merasa senang kalau sampean mau bertanya. Nah, kalau sampean tidak bertanya, Bapak Ibu guru itu bingung apakah kalian itu sudah bisa apa belum, seperti itu, ya. Ya, Bu. Terus yang terakhir apa tadi? Merubah kata mengeluh menjadi kata semangat. Ya, mengubah kata mengeluh menjadi semangat. Apakah kalian selama proses pembelajaran pernah mengeluh? Pernah. Mengeluhnya gimana? Di pelajaran ini kok tugasnya banyak sekali. Oh, di pelajaran ini tugasnya kok banyak sekali. Oh, di pelajaran ini saya tidak suka seperti itu ya. Iya. Sekarang dirubah menjadi kata semangat. Ayo, kata-katanya seperti apa? Semangat untuk Meraih cita-cita dengan belajar. ya, semangat untuk meraih cita-cita. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, seperti itu ya. Iya, dari teman-teman sudah membagikan solusinya seperti itu, dari Karisma juga sudah membagikan. Sekarang ini dari Bu ini ada juga tipsnya. Tipsnya lewat video lagi, ya. Dari video ini nanti maka kalian akan memperoleh apa sih? Memperoleh pengalaman ya. Kita berbagi tips dari Karisma, tipsnya seperti itu. Nah, sekarang dari Bu ini ya. Kita lihat video lagi. Sebentar, saya putarkan videonya. Kita lihat sama-sama ya.
Bisa ya? Ya, kira-kira apa sih yang terdapat di dalam video tersebut? Itu merupakan tips dari Bu Eni loh. Ya, coba apa? Kira-kira Bintang. Dari video yang saya cermati tadi, minat belajar merupakan ketertarikan siswa Ya. dalam proses belajar. Ya, terus tipsnya apa tadi? Yang pertama yaitu tentang apa? Hampir sama ya dengan punyanya Karisma. Kita kembali ke tujuan awal dengan niatnya itu tadi. Kemudian yang kedua apa? Berusaha menyukai Mata pelajaran. itu dengan mengenalnya lebih jauh ya, hampir sama dengan punyanya Karisma. tadi ya. Oke, mungkin itu ya proses kita hari ini untuk konseling kelompok hari ini agar lebih bermakna. Kita mengisi lembar evaluasi ya. Evaluasi di sini kalian bisa mengisinya. Coba ini secara bergiliran ya. Ya, lanjut. Tidak langsung. Ya, dengan mengisi lembar evaluasi itu nanti kalian bisa tahu bahwa konseling kelompok itu sangat perlu ya bagi kita dalam pemecahan suatu Masalah. seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita sudah mempraktikkan atau melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Tadi sudah memperoleh hasil dari pemecahan masalah, yaitu menumbuhkan minat belajar pada saat proses pembelajaran di kelas, dan juga sudah tipsnya juga sudah tersampaikan tadi ya oleh Karisma, kemudian diucapkan lagi oleh Bintang seperti itu. Ya, dari proses konseling kelompok hari ini mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian dan kepada Bu Eni. Ada. Ya. Kesannya senang bisa mengikuti konseling kelompok hari ini, Bu. Sangat seru. Ya. Terus pesannya semoga Bu Eni sehat selalu dan bisa melakukan konseling di lain hari. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain pesan dan kesan? Dari Bintang mungkin? Ya, kesannya? Ya, mungkin kesannya itu ya. Senang, kemudian seru karena kita kita dapat Sharing. seperti itu ya. Oke, dari proses konseling kelompok hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti konseling kelompok hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita ya. Amin. Dan semoga kedepannya prestasi belajar kalian meningkat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin saya bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.